Memalukan. Kebodohan Rismond diumbar-umbar. Banyak lembaga survei yang membuktikan bahwa masyarakat nggak percaya Rismond yang tuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi mereka gengsi mengakui itu. Malu dong. Nah, biar nggak malu-malu banget, Rismond nuduh lembaga-lembaga survei itu didanai oleh Pak Jokowi. Lah kocak. Data dibalas data dong. Katanya akademisi dan juga peneliti. Giliran ada data survei kok ngeles pakai nuduh nggak jelas gitu. Sumatera misalnya, saya di Bali G, satu sampel diambil di Bali G. Ya, itu bisa merepresentasikan orang? Kan nggak mungkin. Oke deh, kita anggap itu sebagai oke lah nilai statistik yang anggap kita perdebatkan. Tapi satu yang penting, pertanyaannya siapa yang bayar survei ini? Ya, siapa? Pernah nggak diumumkan siapa yang bayar? Joko Widodo kah? Atau Projo kah? Atau memang gratis? Atau seperti kami tanpa bohir? Ya. Anda menuding ada yang kemudian mensponsori ini? Loh, katanya 1.200 sampel didapatkan dengan percakapan, face to face gitu. Berarti pertanyaan kan butuh ini dana. sekaligus closing statement ya? Ya. Pertanyaan Anda sekaligus. Iya, siapa yang bayarin? Karena statistik itu bermata dua. Bisa disetir statistik itu untuk mendapatkan statistik atau output yang diinginkan. Baik. Mas Haji, singkat saja sekaligus menjawab dan closing statement. Ya, kalau survei yang tidak disukai dengan selera kita, kemudian kita menyatakan bahwa itu survei pesanan, saya pikir kita nonton drama Korea aja Bang, karena kita bisa pilih endingnya sesuai selera kita gitu ya. Itu pertama. Yang kedua ya, tadi yang disampaikan oleh Bang Rismond, saya pikir sudah itu juga bermasalah kalau kemudian melihat bahwa ketika 1.200 itu dibagi per provinsi ya, proporsinya tidak sama ya, bukan berarti setiap provinsi dengan tadi asumsinya 40. Provinsi Jawa Barat dengan populasi penduduk lebih besar itu jumlah respondennya pasti lebih banyak. Tapi gini, ini kan bukan ruang kita untuk bicara soal metodologi. Kalau Bang Rismond mau, bisa saya undang nanti ke kantor untuk kita diskusi lebih lanjut soal metodologi. Oke, baik. Nanti akan tadi belum terjawab, biayanya dari mana? Enggak, biayanya sumber dananya dari mana? Biaya kita sendiri Bang. Kita setiap tahun itu melaksanakan 2 kali survei nasional. Dari gaji komisaris. Bukan hanya survei tentang elektabilitas partai dan capres ya, semua isu publik kita bertanya, kita melakukan survei tentang IKN ya. Kemarin beberapa waktu lalu kita melakukan survei tentang kepuasan publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Ada 3 rapor merah, 3 rapor biru, 2 rapor merah ya. Jadi ini adalah potret situasi yang kami sebagai lembaga survei ya, ini punya kepentingan untuk memotret secara periodik. Karena apa? Ini juga ada yang mulai panik lagi teman-teman. Paniknya karena ada survei nih. Ya kan? Tapi lucunya mereka itu ketika ada survei yang tidak ada di pihak mereka nih ya. Survei, kalau ini survei resmi teman-teman ya, survei resmi. Terus kemudian mereka justru menuduh kalau ini ada yang membayar, mendanai. Yang mana kok rasa-rasanya mereka kayak menuduh seseorang yang mendanai survei ini. Lah kan kocak gitu loh. Yang seharusnya patut dipertanyakan itu bukan survei resmi ini, tapi survei yang selalu mereka bawa-bawa. Datanya ada nggak? Nah kalau mereka kan yang survei resmi ini punya datanya. Lah giliran kalian gimana? Ada nggak datanya? Sekarang gitu pertanyaannya. Jangan kok memutarbalikkan dengan narasi bahwa oh ini ada yang mendanai, siapa yang mendanai ini. Kocak kalian itu. Jadi jangan diklaim 1.200 sampel ini langsung ditampilkan tadi itu. Tidak percaya, tidak jawab, tidak. Ini kan secara statistik mujizat ini kalau benar itu kata-kata. Saya ke Mas Haji ya, sebelum nanti juga direspon oleh Bang Andi. Sambil kita tampilkan juga di plasma kami, silakan Mas. Iya, pertama saya pikir yang kecurigaan terhadap atau keraguan terhadap hasil survei itu hal yang lumrah ya. Dalam demokrasi yang membedakan antara seorang intelektual dan seorang buzzer adalah cara kita membuktikan keraguan itu ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Rismond ini sebetulnya udah 15 tahun lalu. Jadi saya pikir telat kalau Bang Rismond mempertanyakan soal metodologi ini ya. Karena ini sebetulnya satu perdebatan yang sudah terjadi 15 tahun yang lalu ya. Itu pertama. Yang kedua adalah saya pikir ada data pembanding. Kalau kemudian meragukan data ini, kalau kemudian Bang Rismond bisa
menyajikan data pembanding yang lain, saya pikir itu lebih baik. Jangan-jangan Bang Rismon lebih percaya polling di kolom komentar YouTube dibanding polling 1.200 responden. Karena 1.200 responden itu sebetulnya secara metodologis itu sudah tepat ya. Kalau butuh diskusi lebih panjang, saya pikir nanti kita butuh sesi yang lain untuk bicara soal metodologi ya. Poin saya adalah survei ini sebetulnya menunjukkan kepada kita semua, kepada publik ya, bahwa tadi yang saya katakan ya, mungkin kita berada dalam posisi semacam echo chamber tadi ya, karena kita bergaul dalam kelompok yang sama, sehingga kita merasa bahwa isu ini punya resonansi yang kuat ya. Tapi kalau kita lihat data ini, sebetulnya kan pemilih kita, publik kita kan bukan hanya masyarakat kelas menengah yang mengkonsumsi media sosial, tapi publik kita ini kan secara luas. Mereka yang menikmati media sosial di kalangan pemilih bawah, ini tidak kemudian mengikuti berita-berita politik ya. Mereka yang mengikuti berita politik, talk show ya, podcast ya, atau mendengar berita-berita politik di media, ini porsinya hanya kurang lebih 20% dari total populasi secara nasional ya. Jadi ini sangat logis. Jadi saya pikir kalau Bang Rismon baru sekarang mempertanyakan soal metodologi itu ya, sekali lagi sangat telat. Sudah 15 tahun lalu Bang kita diskusi soal metodologi 1.200 itu. Makasih. Enggak, soalnya sudah gini. Niat hati mungkin mau ngomong sok ini ya, sok cerdik gitu ya Bung Rismon dan juga Bung Roy ini. Tapi ketika dia mengatakan sesuatu itu justru sebaliknya. Dia justru mempertontonkan kebodohannya sendiri. Masa iya gak percaya survei dan lebih percaya dengan polling sosmed? Apaan? Dari mana validnya coba kayak gitu? Survei resmi gak dipercaya sama mereka. Mereka lebih percaya sama polling sosmed. Kan lucu ya, lucu banget. Pemilih Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga rahasia. Saya bisa menebak ya sebelumnya bahwa pemilihnya Anies Baswedan sepertinya yang paling pemilih Prabowo Subianto ya paling banyak tidak percaya, tapi pemilih Anies Baswedan yang paling sedikit ya, yang paling banyak percaya dan paling sedikit tidak percayanya. Ini bisa Anda jelaskan soal ini? Ya, pertama tetap ya bahwa mayoritas sebetulnya tidak percaya, termasuk pemilihnya Pak Anies ya, 51% tidak percaya. Tapi kalau kita lihat segmentasi yang percaya, itu yang tadi saya sampaikan bahwa dari sisi breakdown data kita lihat sebetulnya yang tidak percaya terhadap isu ijazah palsu ini sebetulnya merata hampir di semua segmen. Tapi yang percaya itu hanya terkonsentrasi pada segmen tertentu. Tadi terutama mereka yang terpelajar tinggal di perkotaan, kalangan menengah ke atas, dan orientasi politiknya berbeda dengan kubu pemerintahan saat ini. Artinya mereka yang memang sejak lama kalau kita lihat itu memang bersikap oposisi terhadap Pak Jokowi, sehingga ketika isu ini kemudian beredar atau isu ini muncul, mereka kemudian meyakini keyakinan mereka sebelumnya, karena sebetulnya mereka adalah pemilih yang memang kritis terhadap Pak Jokowi sejak lama, yang kebetulan pada Pilpres 2024 kemarin memilih pasangan capres yang lain yang tidak di-endorse oleh Pak Jokowi. Oke, kalau boleh saya simpulkan sedikit sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan, residu Pilpres atau Pemilu 2024 lalu terhadap kasus ini juga cukup besar, dan ini yang menarik. Selanjutnya nanti juga akan kita lanjutkan pembahasan soal ijazah Jokowi ini, namun kita simak dulu pernyataan Ketua Solidaritas sumber informasi terkait dengan masalah sosial politik. Jadi paling banyak publik mengikuti televisi, tapi trennya turun ya. Televisi sebelumnya mencapai 80 hingga 90%, sekarang tinggal 48% masyarakat yang mengikuti berita di TV. Yang menarik TikTok tinggi sekali, 32,7% orang yang terekspos isu masalah sosial politik dan pemerintahan via TikTok. Kemudian Facebook, kemudian YouTube, kemudian IG, ini 5 besar ya. Nah, yang paling rendah adalah Twitter ya, Twitter. Jadi kalau WA paling rendah juga, mungkin karena orang mengikuti WA untuk urusan silaturahmi keluarga atau urusan relasional ya. Jadi jarang yang memanfaatkan WA untuk urusan mendapatkan informasi masalah sosial politik ya. Nah, tetapi coba kita cek di sini ya. Mereka yang terekspos oleh TV itu cenderung tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah. Yang percaya 18%. Via TikTok lebih tinggi lagi yang tidak percaya, 71%. Kemudian via Facebook, orang yang mengikuti berita atau masalah sosial politik via Facebook yang tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah, kalau mereka dapat
instrumennya via Facebook, ketidakpercayaan 69%. IG lebih tinggi lagi, portal berita lebih tinggi lagi. Nah, yang menarik ini Twitter. Twitter ini mereka yang mengaku dapat info melalui Twitter memang hanya 6,1%. Tetapi yang tidak percaya, para pengguna Twitter tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah hanya 51%. Jadi netizen di Twitter cenderung lebih percaya, meskipun mayoritas tidak percaya, tetapi yang percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah menurut para pengguna Twitter itu mencapai 44%. Jadi paling tinggi dibanding pengguna medsos yang lain. Ternyata gerombolan yang sampai detik ini tidak percaya bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli, ya gerombolan itu aja. Mayoritas gerombolan yang kemarin kalah Pilpres, tidak lain dan tidak bukan gerombolannya Pak Anies Baswedan. Ya mana ketika coba kita telusuri lagi gitu ya, ternyata ada beberapa sosmed yang memang bisa dikatakan orang-orang ini yang tidak percaya bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli ini berada di sosmed tersebut, di salah sebuah sosmed gitu ya, katakanlah seperti itu. Kemudian mereka terus menggunakan sosmed ini untuk menarasikan narasi-narasi yang saat ini mereka bangun, termasuk nih narasi-narasi negatif soal keaslian ijazahnya Pak Jokowi. Dan jangan-jangan dengan mayoritas yang ada di sosmed tersebut itu satu pemikiran dengan gerombolan Roy Suryo, Tiva ataupun Rismon, jangan-jangan mereka yang mereka sebut polling itu ada di sosmed tersebut. Soalnya salah seorang yang kita sudah tidak asing lagi orangnya itu pernah membuat postingan begini, bahkan mengklaim ya, 93% masyarakat yakin ijazah palsu. Sudah dibuktikan oleh riset valid, bukan sekedar survei. Itu riset apa coba? Dipresentasikan di kanal forum keadilan yang prestisius. Emang iya? Kayaknya ini cuma berat sebelah deh forumnya ya. Terus kemudian saat ini sudah mulai social engineering oleh tukang survei bayaran untuk mendelegitimasi siapa yang percaya ijazah palsu adalah lulusan SD. Artinya survei ini memanipulasi Anda untuk berpikir bahwa jika Anda yakin ijazah palsu, maka Anda masuk dalam kelompok setara lulusan SD. Inilah namanya logika valensi, sesat pikir. Anda yang sesat pikir. Kan Anda yang seringkali mempengaruhi hal-hal semacam ini, ya kan? Contohnya ya barusan kita baca. Ini kan merupakan manipulasi narasi yang mereka bangun. Terus mau apa lagi? Sosmed yang mereka gunakan ya kelompoknya atau apa istilahnya kayak mayoritas orang-orangnya sama dengan mereka. Tapi kalau memang ijazahnya Pak Jokowi itu terbukti nanti palsu, ini ujaran kebenciannya nggak bisa ditentukan semua. Itulah yang sekarang yang terjadi ya sampai sekarang ini. Makanya tunggu saja proses itu supaya berkas yang ada di Polda Metro itu lengkap. Lengkap dalam arti saksi-saksi yang bukti-bukti yang untuk membuktikan bahwa ijazah itu asli atau tidak. Dan saksi-saksi atau bukti-bukti yang menunjukkan apakah ujaran kebencian itu terbukti apa tidak. Itu nanti yang akan dibawa ke kejaksaan. Nanti jaksa yang akan menelisik apakah ini patut untuk ada tindak pidana atau tidak, atau ada tersangka. Kalau iya, baru nanti dikirim ke pengadilan. Di pengadilan nanti akan terbuka itu nanti. Saya yakin nanti ijazah itu pasti akan diperlihatkan oleh pertama kali dimajukan oleh penuntut umum, mesti ditanya ini mana buktinya gitu. Kira-kira gitu. Baik. Tapi kalau memang ijazahnya Pak Jokowi itu terbukti nanti palsu, ini ujaran kebenciannya nggak bisa ditentukan semua. Itulah yang sekarang yang terjadi ya sampai sekarang ini. Makanya tunggu saja. Tuh dengerin Bung Roy, tunggu aja. Kalau Anda terus-terusan minta untuk ditunjukkan ijazahnya Pak Jokowi, sabar, tunggu aja. Nanti bakal ditunjukin kok. Jadi tunggu aja, tunggu prosesnya. Dan ya Anda harus siap-siap juga. Sudah berapa penelitian yang dilakukan, terus kenapa ini gitu loh. Ya, jadi memang tidak yang bisa menjawab itu bahwa memang ini dilakukan karena memang tidak pernah ada penelitian yang seperti ini. Coba kita pernah tidak ada penelitian yang dilakukan seperti ini, ya, bukan cuma oleh Bung Rismon dan kawan-kawan, tetapi oleh siapapun, ya. Kemudian
langsung disiarkan ke publik, dituduh bahwa ini palsu. Itulah masalahnya. Kemudian bergabung sama TPUA. Jadi Anda mempertanyakan sebenarnya apa kepentingan dibalik ini semua? Iya jelas. Ini nih, ini yang jadi pertanyaan banyak orang juga. Apa kepentingan mereka? Kok rasa-rasanya saya bisa menyimpulkan begini teman-teman. Mereka itu sebetulnya memang niat menyerang aja. Menyerang Pak Jokowi, keluarganya Pak Jokowi. Dengan kedok kalau apa yang mereka lakukan itu penelitian. Karena sampai detik ini kita tidak ditunjukkan datanya, ya kan? Bahkan ini seorang peneliti saja itu mengatakan tidak pernah ada peneliti seperti yang dilakukan oleh gerombolan mereka. Emang penuh tanda tanya, perlu dipertanyakan teman-teman. Kalau menurut kalian gimana? Harus sampai kepada tersangka, lalu dibawa ke kejaksaan nanti masuk ke pengadilan. Jokowi lah sebenarnya pelaku kriminal itu, bukan kita, bukan. Kita ini dikriminalisasi. Pelaku kriminalnya Jokowi. Oleh karena itu kita desak bersama Barreskrim, jangan berhenti, dan kita tidak akan terima penghentian penyelidikan itu. Kita akan terus berjuang agar Joko Widodo sebagai pelaku kriminal dia dilanjutkan prosesnya sampai ke ruang pengadilan. Saya kira inilah upaya kita. Di situ akan kita buktikan perang hukum kita yang menang. Perang hukum kita, Joko Widodo yang kalah. Mereka yang menipu, yang gemar mengeles, yang gemar berbohong adalah penjahat hakiki. Bung Rizal ngomongin diri sendiri ya? Kok plek-ketiplek sama Bung Rizal sendiri sih yang ciri-ciri yang disebutkan tadi? Dalam kondisi seperti ini, ayo berjuang bersama kita untuk sampai kepada pembuktian Joko Widodo itu patut menjadi tersangka, terdakwa, terpidana pada ujungnya. Nih, ini adalah statement-statement yang diucapkan, yang dilontarkan oleh Bung Rizal Fadilah, yang saya rasa ini sebagai bentuk penghiburan diri gitu ya untuk Bung Rizal Fadilah yang mana saat ini sudah mentok banget. Ini bahkan nggak cuma kita yang menggelitik aja mendengarkan statementnya dari Bung Rizal Fadilah, ini ada juga komentar-komentar menggelitik. Contoh ya, seperti ini nih dari Putra Sunda, katanya dipanggil pura-pura sakit kabur, plok kayak gitu. Terus ada juga yang merespon dengan ya memang itu cara biar bisa lepas jerat hukum. Waduh, tabrak Honda bos. Oh iya, dulu kan ada yang waktu dipanggil tiba-tiba nggak hadir karena ketabrak ya waktu itu. Ya ampun, kasihan banget. Ada juga yang bilang seperti ini, pura-pura ditabrak motor, hahaha. Terus ini nih, ini ada lagi nih ya yang mengatakan begini, gejala awalnya apa sih Rizal ini? Saya juga nggak tahu. Kira-kira mungkin kalian ada yang tahu kali ya gejalanya apa gitu ya. Terus ada lagi nih, kenapa lama sekali proses hukum Roy Suryo CS ini? Tuh kesal juga, ada netizen yang mengungkapkan kekesalannya gitu ya. Terus nih, saya yakin 11.000 triliun % kalau Rizal Fadilah CS akan pakai baju oranye, fix dan clear. Ada lagi nih, sekali lagi yang terakhir sebagai penutup dari CH. Semuanya ada Suntres setelah ditinggal Egy. Soalnya ATM sama Egy. Dan itu tadi teman-teman informasi kita hari ini yang sangat menarik sekali. Kira-kira gimana pendapat kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri. Sampai jumpa.